Baik, anak-anak sekalian, kita menuju ke video pembelajaran yang kedua, masih di materi tentang DNA. Yang kedua adalah replikasi DNA. Adalah proses penggandaan DNA yang bertujuan untuk memperbanyak diri. Ini akan terjadi pada fase sintesis, lebih tepatnya tahapan interfase menjelang sel akan membelah. Jadi proses replikasi DNA ini bertujuan untuk menggandakan, sehingga jumlah DNA jadi semakin banyak. Nah, di mana hasil daripada replikasi DNA ini nanti akan dijadikan sebagai kode atau sandi, yang akan dibawa nanti pada proses sintesis protein, pada proses pewarisan sifat, dan hanya akan terjadi pada saat sel akan melakukan pembelahan. Bertujuan agar sel anak hasil daripada pembelahan sel mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Jadi proses ini memungkinkan seseorang itu memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena DNA anaknya itu berasal daripada DNA sel induknya. Sehingga ada kemiripan antara anak dengan ibunya, karena si anak memiliki DNA si ibu, juga si anak memiliki DNA si bapak. Seperti itulah proses daripada pewarisan sifat. Nah, replikasi DNA itu melibatkan beberapa enzim. Enzim ini sudah dibahas di bab yang kedua, merupakan biokatalisator yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses reaksi kimia. Nah, proses reaksi kimia yang terjadi di sini adalah replikasi DNA. Ada 4. Yang pertama adalah helikase. Helikase adalah enzim yang akan memutus ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda menjadi 2 untai tunggal. Yang tadi sebelumnya ada 2 untai, karena ikatannya hidrogen, ikatan yang mudah lepas karena strukturnya memang sangat ringan, struktur hidrogen tersebut, sehingga ketika ada enzim helikase, maka rantai DNA tersebut akan terbuka, seperti kita membuka resleting pada jaket, yang tadinya menutup, kemudian kita buka, maka bagian jaket tersebut akan terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian yang kedua ada DNA polimerase. Adalah fungsinya yang menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Jadi dia menggabung-gabungkan nukleotida yang sudah terbentuk sehingga dia akan menjadi DNA setelah proses replikasi. Kemudian RNA primase. Nah, ini adalah enzim yang mengawali proses replikasi DNA. Jadi sebelum ada RNA primase, maka replikasi DNA tidak akan dimulai. Kemudian yang terakhir adalah ligase. Kalau helikase memutus, membuka, kalau ligase menyambung. Menyambung fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga menjadi untai DNA yang lengkap. Nah, jadi masing-masing memiliki peranannya dan nanti akan terlihat pada proses replikasi DNA. Nah, apa saja model-model replikasi DNA? Nah, Bapak harapkan kalian ini digambar digambar, tapi tidak perlu semirip mungkin, akan tetapi bisa mewakili daripada masing-masing model. Yang pertama ada model replikasi DNA secara konservatif. Nah, ini akan terjadi jika pita double helix DNA asal, ini yang warna biru DNA asal yang warna biru, yang warna merah itu adalah DNA baru, DNA asalnya. Tetap DNA asalnya tetap tidak berubah fungsinya, tidak berubah fungsi sebagai cetakan dan langsung terbentuk pita double helix DNA yang baru. Nah, jadi molekul DNA baru tidak mengandung molekul DNA asal, Jadi intinya pada model replikasi dan konservatif double helix yang lama yang warna biru ini itu tidak berpisah. Tidak berpisah menjadi 2 bagian, tetapi langsung membentuk double helix yang baru, ini yang warna merah. Jadi asalnya DNA asalnya tidak berubah tetap, lalu langsung terbentuk DNA yang baru, yaitu yang warna pink. Itu model konservatif. Model yang kedua adalah dispersif. Dispersif ini terjadi pita DNA asal, pita DNA asal ini akan terputus-putus, lalu potongan tersebut akan memisah dan membentuk potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan lama.
sehingga kembali menjadi 2 DNA baru yang sama persis. Jadi, pada model dispersif tersebut diperoleh 2 heliks ganda DNA yang masing-masing akan mengandung DNA asal dan DNA baru yang terbentuk secara berselang-seling. Ya, jadi intinya potongan DNA baru ya ini akan berselang-seling gitu ya, berselang-seling dengan potongan DNA yang asal terputus-putus. Jadi yang warna biru ini ya, ini yang baru, kemudian lama gitu ya. Ini baru lama, baru lama, baru lama seperti itu. Jadi terputus-putus ya, yang kemudian akan bersambungan dengan DNA yang lalu model semi konservatif. Nah, terjadi ketika 2 pita dari double helix DNA memisahkan diri. Jadi terpisah menjadi 2 dan masing-masing pita yang lama akan mendapatkan pasangan pita yang baru. Sehingga terbentuk 2 DNA baru yang sama persis. Jadi diperoleh 2 heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung 1 untai DNA asal dan 1 untai DNA baru. Jadi satu-satu dia kebagiannya. Jadi yang tadinya DNA lama ini terpisah menjadi 2 ya. Jadi biru 1, yang merah 1. Jadi artinya 1 untai DNA lama, 1 untai DNA baru dia akan berpilin double helix. Sama ya, 1 untai DNA baru, 1 untai DNA lama. Itu teori semi konservatif. Nah, dari 3 model tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa yang terjadi pada DNA makhluk hidup itu adalah model yang semi konservatif pada sebagian besar DNA yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, ini gambar lainnya ini ya. Konservatif, induk, dia langsung terbentuk ya, langsung terbentuk. Yang biru dan yang kuning, kemudian replikasi yang kedua juga sama, dia akan langsung terbentuk. Kemudian kalau semi konservatif ya, 1 biru 1 kuning gitu ya. Ini juga sama, 1 biru 1 kuning. Nah, kalau dispersif ya sama, ada biru ada kuning tapi berselang-seling ya. Lama baru, lama baru, lama baru, lama baru seperti itu ya. Beda sama yang semi konservatif. Nah, bagaimana lebih jelasnya proses tahapan replikasi DNA? Nah, perhatikan gambar seperti ini ya, gambar berikut. Jadi alangkah baiknya kalau kalian gambar ya, tapi tidak perlu sama persis. Yang penting ada ilustrasinya. Nah, kalau kita perhatikan ini seperti resleting gitu ya, seperti resleting yang sedang terbuka. Nah, 2 rantai DNA ini, double helixnya ini ya, itu akan dibuka oleh enzim helikase yang ini ya. Kan dia tadi berpilih dari asal sini ya. Tadinya dari sini, karena di sini ada arah keseluruhan replikasi. Jadi arahnya dari kanan ke kiri. Ya, ini sudah terbuka ini. Ini sudah terbuka, makanya si helikasenya itu udah ada di ujung sini. Berarti si helikase ini sudah membuka mulai dari kanan sini. Ya, sudah membuka double helix ganda. Lalu proses berikutnya, protein akan mengikuti untai tunggal untuk menstabilkan DNA induk yang sudah terbuka. Jadi yang sudah terbuka ini nanti akan muncul, akan datang protein-protein tunggal ya, protein integral di luarnya untuk mencegah supaya pita double helix ini tidak berpilin lagi. Jadi ditahan ya, ditahan supaya pita double helix ini tidak berpilin lagi. Jadi setelah helikasenya lewat, maka nanti dia akan muncul protein-protein tunggal gitu ya, untuk mencegah supaya rantai DNA ini tidak lagi berpilin. Kemudian muncul DNA polimerase. Ya, DNA polimerase yang akan membentuk ya menjadi nukleotida. Kemudian ada enzim primase di sini yang mengawali daripada proses replikasi DNA. Kemudian akan terbentuk leading strand. Jadi ada terbentuk arah replikasi, ya. Arah replikasi yang pertama disebutnya dengan leading strand. Ini proses replikasi yang disintesis atau yang dibentuk secara terus-menerus pada arah 5 aksen sampai dengan 3 aksen ini ya. Ini ya, 5 aksen, ini 5 aksen terus sampai ke menuju ke 3 aksen. Ya. Oleh siapa? Oleh DNA polimerase karena dia menggabungkan. Kemudian arah replikasi berikutnya disebut dengan lagging strand. Kalau leading itu secara terus-menerus, continue gitu ya sifatnya. Tapi kalau lagging strand disintesis secara tidak continue, artinya terputus-putus. Yaitu primase mensintesis primer RNA yang pendek yang akan diperpanjang oleh DNA polimerase yang akan membentuk fragmen Okazaki. Ya.
Ini masih putus-putus nih, ini masih kosong. Ya, ini terbentuk di sini, ini kosong. Nah, kalau ini kan terus-menerus ya, terus tidak terputus-putus. Proses replikasinya. Tapi di proses replikasi yang lagging strand ya, ini akan terpotong-potong. Di sini terbentuk RNA primer, sudah terbentuk, kemudian lanjut oleh DNA polimerase. Nah, lalu tiba-tiba di sini terhenti, bukan terhenti ya, tapi dilewat gitu. Terlewat dan belum bersambung ya. Terbentuk lagi ya, lalu di sini juga belum tersambung. Nah, siapa yang menyambungnya ini? Yang menyambungnya adalah DNA ligase. Ya. Nah, setelah primer RNA diganti oleh DNA, ya, maka DNA ligase menggabungkan fragmen-fragmen yang terputus-putus itu tadi, ya, fragmen Okazaki ke unta yang sedang tumbuh. Jadi dibentuk nih, ya, dia akan terbentuk. Jadi lama-kelamaan dia terbentuk yang namanya DNA baru. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah buatkan rincian singkat mengenai tahapan daripada replikasi DNA. Nah, diawali dengan enzim helikase yang membuka pilihan double helix DNA sehingga kedua pita akan memisah dan terbentuk garpu replikasi atau fork replication. Nah, ini ya. Nah, ini proses replikasi DNA-nya. Biasanya kalau dalam beberapa soal ditanya tuh, berikut ini adalah proses replikasi DNA. Ya, urutan yang benar adalah terakhir terbentuk dua DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau belum jelas silakan bisa kalian ulang-ulang kembali video pembelajaran ini, atau boleh kalian lihat di referensi lain ya di YouTube atau di Google mengenai proses replikasi DNA untuk lebih menambah wawasan kalian mengenai tahapan replikasi DNA. Sekian anakku sekalian, video pembelajaran pada kegiatan hari ini ya, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga kalian di rumah, semoga kalian selalu sehat ya, diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.